Nabila mikirnya, padahal kita gak kenal loh sama mereka, tapi kok mereka akhlaknya bagus gitu, salim walaupun ke orang yang Gak bukan dikenal kenal. gitu. Dari situ kayak udah, oh bagus, ini pondoknya emang menjunjung tinggi akhlak Akhlak. sama adab di sini kayak gitu. Terus kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Halo sahabat Jumhur, welcome to Al Jumhuriyah Channel, syiar Pondok Jumhur Media. Nah, kali ini kita akan membahas lagi dan lagi seputar pengalaman santri pengabdian angkatan ke-8 di Sospedia. Story of Santri Pengabdian. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang agak berbeda dikit ya. Pasti kalian itu, lihatnya itu udah sering gitu ya, lihat di sosial media Al Jumhuriyah, ya. Sebelum kita memperkenalkan narasumber kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Waida Nur Hasanah sebagai host. Dan narasumber kita kali ini yaitu Jeng Jeng Jeng. Karena Bila Mutmainah. Boleh sapa dulu pemirsa? halo. Nah, kita akan memaparkan sedikit identitas Kak Nabila. Nama lengkapnya Nabila Mutmainah, tempat tanggal lahir Bandung 7 September 2006. Nah, riwayat pendidikannya boleh di-spill, Kak Nabila? Buat riwayat pendidikan TK itu di RA Al Ihsan di Subang. Di Subang di Cicariu ya, daerah situ. Terus lanjut ke SDN Nugraha Pelita, masih di Subang juga. Terus karena pindah rumah ke Bandung. Oh, jadi dulu asalnya orang Subang. Ya, dulu tuh Nabila tuh orang Subang, Orang guys. Subang. Cuman karena rumahnya pindah ke Bandung, jadi ikut ke orang tua. Jadi pindah juga sekolahnya ke SDN 178 Geger Kalong KPAD Bandung. Tamat SD dan lanjut ke sekolah menengah pertama itu di sini di SMP IT Al Jumhuriyah. Jadi dulu ke Bandung, terus qadarullah Ke Subang lagi. ke Subang lagi. Terus lanjut juga di sini di MAK Al Jumhuriyah sampai pengabdian. Masya Allah. Nah, mungkin ada prestasi Kak Nabila pernah ikut lomba apa aja gitu? Mungkin dari kelas 2 mungkin ya. Pernah ajakin lomba di Banten, lomba kepramukaan di Al Islam, di Ardaniyah. Terus ikut lomba hadroh juga ya, bareng sama Al-Uwai. Hadroh guys kita. Alhamdulillah terakhir itu kita juara 3 di Kudang. Terus lomba apa lagi ya? Juara 3 juga di Raudatul Ulum. Iya, juara 3 juga di Raudatul Ulum. Itu mungkin kalau prestasi yang non-akademiknya ya. Gitu. Terus langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa sih alasan Kak Nabila pengen mondok di Al Jumhuriyah? Kalau ditanya alasan mungkin gak ada alasan ya sebenarnya. Soalnya dulu itu pas Nabila udah di kelas 6 SD, gak ada rencana mau mondok gitu. Tadinya mau ikut sekolah, ikut ke kakak. Karena kan kakak Nabila itu di SMP 12 Bandung, itu deket gitu ya dari rumah. Jalan kaki juga bisa. Terus tiba-tiba mamah itu dapat brosur Al Jumhuriyah. Itu juga brosurnya bukan brosur jadi gitu ya, tapi itu difotoin dari HP. Itu dari temennya mamah kakak Nabila yang di SMP itu. Dapat fotonya, dilihat, gak tau kenapa aja ngerasa serak gitu. Langsung survei ke sini, dicari Kampung Nagrung itu di mana sih? Langsung survei ke sini dan alhamdulillah langsung cocok. Sekali survei, keduanya itu daftar, langsung masuk ke Al Jumhuriyah. Ke sini. Ini tanpa ada paksaan juga dari jadi orang tua. kepengen sendiri gitu. Pengen sendiri. Nah, terus gimana sih kesan pertama kali Kak Nabila ketika datang ke Al Jumhuriyah? Pertama datang pas survei mungkin ya. Dari situ udah mulai tertarik karena melihat para santrinya yang Masya Allah gitu ahlaknya. Kalau kan di situ Nabila sama kedua orang tua Nabila itu kan orang baru gitu ya yang pertama datang ke sini. Terus santrinya itu pada salim ke Mama Nabila tuh. Nabila mikirnya padahal kita gak kenal loh sama mereka, tapi kok mereka ahlaknya bagus gitu, salim walaupun ke orang yang bukan dikenal gitu. Dari situ kayak udah,
oh bagus ini pondoknya emang menjunjung tinggi akhlak Akhlak. sama adab di sini kayak gitu. Terus kalau pertama masuk ke Al Jumhuriyah pas mondok, karena dulu datangnya agak telat, agak telat Jadi ya. ini santri teladan telat datang tuh ini guys. Dulu kan harusnya datang ke sini tuh jam 9 pagi ya, Iya, karena kayak harus ada pembukaan. ya ada pembukaan gitu kayak sambutan kayak gitu. Sedangkan Nabila datangnya duhur. Duhur pas santri itu udah pada kumpul di masjid, jadi telat datang ke sininya tuh. Tapi alhamdulillah kayak gak ada hambatan gitu, gak ada adegan-adegan nangis dulu atau gimana, santai aja gitu pertama masuk pondok ya udah jalanin. Terus pertama ditinggalin sama orang tua juga gak nangis, gak Nah, nangis. jadi ini Kayak pertama masuk, oh iya langsung di sini kamarnya diberesin gitu, bajunya dimasukin ke lemari, mama pulang, oh ya udah jadi pulang nggak aja gitu. nggak rewel gitu ya. Iya, gak rewel pertamanya. Pertamanya itu Pertamanya. guys. Terus apa sih yang dirasakan Kak Nabila perbedaan Al Jumhuriyah yang dulu sama yang sekarang? Perbedaan mungkin banyak ya, dari segi fasilitas mungkin ya dulu kan Hujroh Nabila itu masih dari bilik ya, Bilik. belum apa ya, belum kayak gini gitu kan bangunannya. 7 tahun yang lalu ya 7 guys. tahun yang lalu masih ada bilik di atas. Bilik terus apa ya, kelasnya juga mungkin masih sedikit itu dari fasilitas. Terus santrinya juga masih ya kehitung lah gitu, masih kehitung berapa? 500-an mungkin kurang masih ya. sedikit. Masih sedikit banget. Di situ pertama kali melihat Al Jumhuriyah kaget gitu ya. Soalnya apa? Di tengah-tengah hutan sebenarnya ini tuh ya, pondoknya di tengah-tengah hutan, tapi alhamdulillah karena ada Al Jumhuriyah, Kampung Nagrog ini jadi ya Jadi nggak sepi gitu ya. nggak sepi gitu. Jadi sunyi, jadi nggak sunyi gitu ya. Semenjak ada Ya. Al Jumhuriyah agak apa ya, agak rame Jadi gitu rame kampung ini karena tuh. ada pondok ini. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenangan apa sih yang nggak bisa Kak Nabila lupain selama mondok di Al Jumhuriyah? Kenangan tentunya banyak, apalagi di sini diamnya bukan 1 tahun 2 tahun gitu ya, 7 tahun, hampir 7 tahun di sini, dan banyak banget kenangannya, mau dari tahun pertama, kedua, ketiga, sampai sekarang terakhir. Mungkin dulu kenangan awal pertama mondok itu apa ya, punya teman baru, kayak oh ini nih teman pertama yang Nabila kenal di pondok. Dulu tuh kan ada si Vanuril ya, cuman sekarang udah keluar. SMA-nya nggak di sini. Itu teman pertama Nabila di pondok yang ya diajak ngobrol sama Nabila, tidur kemana-mana bareng gitu kan sama dia. Itu kenangan sama temen mungkin ya. Terus dulu apa sih namanya tuh, kalau makan itu ditakarin sama Abi. Oh iya ya dulu. Karena masih sedikit santrinya. Terus makan juga kan di sini di aula Ikhwan Ahwat itu disatuin bareng, ya bareng karena masih sedikit. Terus belum ada tempat makan juga. Jadi situ bareng-bareng terus ditakarin sama Abi nasinya tuh. Itu kan kenangan banget karena sekarang jarang ya. Jarang, mungkin bahkan nggak pernah lagi. Soalnya santrinya kan udah banyak terlalu juga. banyak kalau misalnya ditakarin sama Abi. Terus naik ke kelas 2 itu dulu pernah perpindahan Hujroh Akbar. Perpindahan Ikhwan Ahwat, ya. Iya, perpindahan komplek. Jadi yang asalnya Hujroh Ahwat itu di depan, jadi pindah ke bawah. Yang Ikhwan dari bawah pindah ke depan, dan itu emang sangat-sangat membutuhkan tenaga, waktu juga yang sangat banyak. Karena bukan perpindahan Hujroh biasa, itu bahkan perpindahan komplek kan. Ikhwan Ahwat itu di kelas 2. Terus pas kelas 3, itu mungkin tahun terakhir buat teman-teman Nabila yang mau keluar, mau lanjut SMA di luar gitu kan. Itu ya mungkin banyak lah kenangannya itu, mau kenangan baiknya, mau kenangan yang buruknya, bahkan yang lebih dikenang itu kenangan yang kurang baiknya ya. dari ya kita mungkin angkatan Nabila dulu pernah ngelanggar satu angkatan, itu kan dulu mungkin emang sedih gitu ya pas ngejalanin hukumannya. Cuman kalau sekarang diinget-inget, oh ternyata itu jadi kenangan gitu kan. Kenangan pas jadi sekretaris, mungkin ya pas jadi pengurus, itu ya banyaklah hal-hal yang mungkin kalau Nabila gak mondok di Al Jumhuriyah gak akan ngerasain semua pengalaman. Jadi yang sama kita dirasain di pondok tuh gak ada guys ya, di luaran sana tuh gak ada, hanya ada di pondok. Jadi mondok ya langsung daftar sekarang juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih teman terbaik Kak Nabila selama mondok di Al Jumhuriyah?
Kalau teman terbaik tentunya semuanya juga jadi teman terbaik Nabila ya. Karena apa ya? Semuanya bareng-bareng jauh dari orang tua, semuanya kita lakuin emang di pondok itu kan sendiri-sendiri gitu kan. Tapi karena dengan adanya teman, ada ya penyemangat, pengingat gitu ya. Ya mungkin teman terbaik Nabila khususnya yang sekarang ada bareng-bareng gitu ya, jadi tim multimedia, ada Luwaida, ada Alurapa, ada Alu Suci, yang alhamdulillah kita susah senang kita bareng-bareng ya. Nah, terus pelajaran apa sih yang Kak Nabila sukai selama mondok di Al Jumhuriyah? Pelajaran dari kelas 1 itu Nabila udah jatuh cinta banget mungkin ya sama pelajaran nahu. Guys. Soalnya dulu itu karena emang dari ustazahnya, dulu itu ada Ustazah Lida. Dulu itu ngajarin nahu dari awal, dari emang nol banget. Terus ditambah di program kelas 3 itu kita ada program Amsilati sama Ustadz Asep ya. Karena emang penjelasan beliau yang sangat mudah dipahami walaupun kita belajarnya nggak terlalu serius gitu kan, tapi alhamdulillah nempel gitu dan emang Nabi suka banget pelajaran nahu. Nahu, guys. Nahu. Kadang banyak juga orang yang nggak suka gitu ya nahu. Kayak matematika gitu kalau di pelajaran umum tuh kayak matematika. Cuman ini di Arab ya, bahasa Arab. Nah, terus kegiatan apa yang Kak Nabila sukai selama mondok di Al Jumhuriyah? Kalau kegiatan mungkin apa ya? Kalau Nabila paling suka tawasul. Walaupun emang dulu pas kelas 1 itu kalau tiap tawasul itu suka tidur. Kayak datang ke masjid pas hadorot tidur, bangun-bangun tuh pas mahlul qiyam. Dulu itu kelas 1 karena belum terlalu ngerti ya maksudnya buat apa sih kita tawasul gitu kan. Tapi pas sekarang makin dewasa, oh ternyata di tawasul ini emang banyak banget apa ya, kayak hikmahnya buat kita menyampaikan salam kita kepada Nabi gitu kan. Dan emang sekarang alhamdulillah tiap tawasul diusahain itu buat khusyuk ya. Paling suka tawasul malam Jumat. Kalau ekstrakurikulernya? Ekstrakurikuler karena Nabila kalau ekstrakurikuler lapangannya ikutan paskibra, karena emang dari SD juga Nabila emang suka ikut paskibra dan alhamdulillah. Nah, salah satu mondok di Al Jumhuriyah alasannya mungkin berarti ya karena ada ekstrakurikuler paskibranya. Iya, kayak wah ini pondok ada ekskul paskibranya nih, berarti Nabila mondok juga nggak memutuskan apa ya bakat Nabila di SD gitu kan, bisa menyalurkannya juga di sini gitu, dan ternyata di sini ada gitu ya. Kalau ekskul dalamnya ya hadro. Jadi buat adik-adik jangan khawatir kalau yang SD-nya aktif di pramuka, misalkan di Al Jumhuriyah itu ada guys semuanya. Bahkan di sini bisa lebih berkembang lagi. Ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, hal apa yang bikin Kak Nabila terharu ketika mondok di Al Jumhuriyah? Yang bikin haru ketika mondok mungkin dari orang tua. Awal itu dulu ya kan, yang dulu asalnya Nabila gak nangis ya pertama masuk ke pondok. Gak nangis, lanjut. Cuman kan karena kan diantar kita duhur, terus mama tuh pulang kan jam 2. Terus kita sore itu kegiatan olahraga ya, kalau gak salah di sini di Koang gituan kita olahraga. Terus pas datang ke Kobong, di atas lemari itu ada surat. Dan ternyata itu tuh pas lagi kita kegiatan mama tuh kesini lagi. Cuman buat nganterin apa ya dulu yang ketinggalan tuh hanger kalau gak salah, sama nitipin surat. Nah di situ ya suratnya ya masya Allah lah gitu ya, sedih banget walaupun cuman satu kaca, tapi itu emang bikin menyentuh hati. Jadi di situ kalau lagi kan mama dibaca, bahkan itu suratnya tuh kan disimpan di Quran ya, dibawa kemana-mana, tiap mau tidur dibaca, nangis lagi, tiap mau tidur dibaca, nangis lagi terus gitu ya. Mungkin berlangsung selama 1 minggu kayak gitu sampai akhirnya menemukan titik ketenangan gitu di sini. Tapi itu sebagai penyemangat juga ya, kita males, kita ngedown, jadi ngelihat itu jadi semangat lagi gitu, ingat ke tujuan kita mondok gitu guys. Nah terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih sosok Abi di mata Kak Nabila? Sosok Abi di mata Nabila itu sempurna.
Nabila bersyukur banget gitu ya bisa bertemu sosok Abi di kehidupan Nabila. Mungkin kalau Nabila nggak bertemu sosok Abi dengan wasilah masuk ke Al Jumhuriyah ini, ya Nabila gak akan kayak sekarang gitu ya, gak akan jadi kayak gini mungkin ya Nabila itu. Mungkin Nabila sekarang masih tersasar gitu kan, masih apa ya, masih tersesat lah gitu, maksudnya belum berada di jalan yang insya Allah lurus ini ya. Perfect lah Abi di mata Nabila. Nah, terus hal apa yang bisa Kak Nabila contoh dari sosok Abi? Semua sikap Abi itu sangat patut dicontoh, terutama buat para santrinya ya. Terlebih Abi itu selalu turun tangan. Salah satu mudir yang mungkin Nabila dengar kan, kalau misalnya di pondok-pondok orang tuh kadang mudirnya tuh jarang kontrol, jarang ngecek, jarang turun tangan langsung. Tapi Abi itu kayak kita lagi tandip turun tangan, bantuin tandip. Sekarang misalnya lagi takris gitu kan, sama orang tua santri ikut turun tangan gitu kan. Itu Masya Allah gitu ya, mudir yang maksudnya nggak malu gitu buat turun tangan, walaupun itu harusnya bukan pekerjaan beliau gitu kan. Harusnya kan pekerjaan beliau itu cuman mengontrol, mengecek santrinya tanpa harus turun tangan. Tapi Abi itu menolak itu semua, karena kata Abi kan selama Abi bisa melakukan hal itu, ya kenapa enggak gitu. Terus apa kenangan Kak Nabila sama Abi ada gak? Kenangan alhamdulillah banyak gitu ya, terutama pas Nabila udah masuk SMA, terus pengurus, terus pengabdian, pas jadi ya terutama pas jadi IT ya, terutama pas jadi IT juga gitu kan. Mungkin salah satu jalur Nabila bisa dikenal Abi itu mungkin dari sini, dari IT gitu kan. Jadi Nabila gabung ke bagian multimedia, mungkin dari situ. Terus kenangannya dulu pas jadi sekretaris, ya mungkin banyak teguran, banyak nasihat dari Abi, karena mungkin Nabila kurang apa ya, kurang amanah gitu jadi sekretarisnya. Di situ banyak teguran-teguran Abi yang mungkin apa ya, bikin Nabila termotivasi, dan gak pernah ada sedikit pun rasa sakit hati kalau pas dimarahin sama Abi. Terus pas jadi IT ya mungkin lebih banyak lagi, terutama sekarang alhamdulillah Nabila suka ikut pengajian rutinan Abi. Di situ banyak banget nasihat-nasihat lah, khusus pesan dari Abi Ya. Nah, terus apa harapan Kak Nabila untuk Al Jumhuriyah ke depannya? Harapannya banyak, semoga Al Jumhuriyah menjadi pondok yang selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberkahi oleh Allah, pondoknya semakin jaya, semakin dikenal semancanegara mungkin ya. Terus santrinya makin banyak, apa ya, fasilitasnya juga semoga semakin bagus. Dari programnya juga semakin bagus. Ya pokoknya Al Jumhuriyah insya Allah beberapa tahun ke depan bakal jadi pondok yang sangat didamba-dambakan kayak Gontor ya. Amin ya Allah, ya betul banget. Benar banget guys. Nah, terus satu kata untuk Al Jumhuriyah. Satu kata untuk Al Jumhuriyah luar biasa. Biasa itu 2 kata guys. Oh iya. 2 kata. Luar biasanya disatuin, jangan pakai spasi. Luar biasa. Nah, terus mungkin ini jadi pertanyaan terakhir di podcast kita kali ini. Seandainya waktu bisa diulang, apa yang akan Kak Nabila lakukan untuk Al Jumhuriyah? Kalau waktu bisa diulang, yang akan Nabila lakukan mungkin khususnya pas jadi muda biro, pas jadi pengurus, pengen jadi muda biro yang apa ya, yang lebih baik lagi, karena mungkin Nabila ngerasa kemarin belum jadi muda biro yang baik gitu ya buat Akdo. Terus pas jadi pengurus belum jadi pengurus yang baik, dan mungkin kalau nanti udah keluar pengen jadi ya santri pengabdian yang lebih baik juga. Dan insya Allah sekarang karena masih di sini, masih jadi santri pengabdian, insya Allah setiap harinya akan selalu memperbaiki diri agar tidak ada penyesalan nanti sudah keluar. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini.
Kita pamit undur diri. Saya Wai dan Nur Hasanah pamit undur diri. Saya Nabila Mutmainah pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Nah, boleh request siapa lagi nih santri pengabdian yang akan kita podcast selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.